Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Vian Lukas. Hari ini kita akan membahas latihan soal tentang pendapatan nasional. Mari kita simak video berikut ini. Soal yang pertama, diketahui data sebagai berikut. Pengeluaran pemerintah 110.500, upah 85.000, pengeluaran masyarakat 240.400, lalu ada bunga modal 75.200, nilai ekspor 45.200, lalu ada sewa 90.000, ada investasi 120.000 rupiah, impor 40.000, laba usaha 90.800. Berdasarkan data tersebut, hitunglah pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah dengan P. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah dengan huruf P. Masing-masing huruf ini memiliki arti tersendiri. Y melambangkan yield atau pendapatan. Lalu ada huruf R melambangkan rent atau sewa. Lalu huruf W melambangkan wages atau upah. Lalu ada huruf I melambangkan interest atau bunga. Dan yang terakhir adalah huruf P melambangkan profit atau laba atau keuntungan. Dari soal berikut ini dapat diselesaikan. Rumus kita aplikasikan dalam rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Diketahui nilai R atau sewa adalah 90.000 rupiah. Lalu ditambah dengan nilai W, wages atau upah, besarnya adalah 85.000 rupiah. Lalu ditambah dengan I atau interest. Interest adalah bunga. Besarnya bunga di sini adalah 75.200. Lalu ditambah lagi dengan P. P itu adalah profit atau laba usaha, yaitu 90.800. Maka total nilai yang didapat adalah 341.000 rupiah. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Terima kasih. Untuk soal yang kedua, kita memakai soal yang sama. Perbedaannya adalah cara menghitung atau pendekatannya. Di soal yang pertama tadi kita menggunakan pendekatan pendapatan. Di soal yang kedua kita akan menggunakan rumus pendekatan pengeluaran. Untuk pendekatan pengeluaran, rumusnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Masing-masing simbol mempunyai arti tersendiri. Y masih sama, yaitu simbol yield atau melambangkan simbol pendapatan. Sementara untuk huruf C melambangkan simbol consumption atau konsumsi. Sementara untuk huruf I-nya I besar melambangkan investment atau investasi.
investasi. Jangan sampai keliru, karena I besar melambangkan investasi, sementara I kecil melambangkan interest. Ditambah dengan huruf G. G melambangkan atau simbol dari government atau pemerintah. Sementara X melambangkan ekspor, lalu huruf M melambangkan impor. Kita akan aplikasikan ke dalam soal berikut ini. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurangi dengan impor. Nilai C atau konsumsi, atau boleh diartikan sebagai pengeluaran masyarakat, yaitu 240.400 ditambah dengan I atau investasi 120.000, lalu ditambah dengan G pemerintah atau pengeluaran pemerintah, yaitu 110.500, ekspor kurangi impor. Nilai ekspornya adalah 45.200, lalu nilai impornya adalah 40.000. Maka akan kita hitung hasilnya. Hasilnya di sini adalah 470.900. Nah, ditambah dengan 45.200 dikurangi 40.000 rupiah. Hasilnya adalah 5.200. Maka hasil akhirnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah 470.900 ditambah dengan 5.200. Maka hasilnya adalah 476.100. Demikian pembahasan untuk pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Terima kasih.